Nah, selanjutnya ini adalah konsep pola. Konsep pola, pola itu adalah susunan keruangan dari sebuah objek geografi. Di sini Ustazah mencontohkan ada dua, yaitu pola permukiman, maaf di sini, dan pola sungai atau drainase. Kalau kita lihat di sini ya, kenapa sungainya ini kotak-kotak ya? Jadi sungai utama, terus kemudian dia nyabangnya, ini anak sungainya, dan dia kotak. Biasanya kan kalau sungai tidak seperti ini ya. Ini kebetulan contohnya percabangannya itu tegak lurus gitu. Jadi ada sungai utama, kemudian anak sungainya tegak lurus percabangannya. Nah, ini adalah pola rektangular, pola sungai yang rektangular. Jadi bentuknya seperti ini, ada polanya gitu ya. Kemudian contoh lain adalah permukiman. Yang permukiman itu yang putih-putih ini. Nah, kenapa permukimannya ini memanjang ya? Memanjang sepanjang jalan. Ini jalan ini yang lurus ini jalan, putih lurus ini jalan. Nah, ini adalah pola permukimannya, dia memanjang sepanjang jalan, memanjang searah dengan jalan. Yang selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Keterjangkauan ini artinya adalah aksesibilitas. Jadi bagaimana mencapai wilayah tersebut, jauh atau dekat gitu ya. Keterjangkauan ini ada yang berdasarkan jarak, ada yang berdasarkan kondisi dari geografis dari wilayah tersebut gitu ya. Kalau yang digambar ini adalah keterjangkauan berdasarkan jarak. Jadi misalnya ini ya, ini ada desa A, misalnya desa B, desa C, desa D, desa E. Nah, kalau dilihat dari jaraknya, berarti desa A ini lebih terjangkau, misalnya desa B, C, D, dan E, untuk menuju desa A, mana yang paling menjangkau gitu ya, yang paling mudah menjangkau. Tentu saja desa D karena dia jaraknya lebih dekat. Yang paling sulit menjangkau yang mana? Yang desa E karena dia jaraknya lebih jauh. Nah, kalau keterjangkauan berdasarkan kondisi bagaimana? Nah, kita lihat jalannya misalnya. Di sini jalannya berlubang-lubang gitu ya. Terus tidak ada akses untuk transportasi, jadi harus jalan kaki. Nah, sementara di sini jalannya lurus, ada jalan tol dari desa E ke desa A. Maaf, dari desa D ke desa A. Otomatis keterjangkauannya lebih terjangkau yang mana antara E dan D? Dilihat dari keterjangkauan. Pasti yang paling gampang adalah dari desa D ke A karena dia langsung lurus gitu ya, bisa dilewati mobil karena dia jalan raya, jadi bisa lurus, waktu tempuhnya bisa cepat misalnya. Tapi kalau desa E karena dia harus jalan kaki, maka dia akan susah gitu. Nah, itu adalah keterjangkauan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang terakhir, ada 4 konsep ya. Nilai kegunaan, diferensiasi area, keterkaitan keruangan, dan interaksi interdependensi. Kenapa 4 ini Ustazah jadikan satu? Karena ini agak mirip-mirip gitu ya. Yang pertama, nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu dia membicarakan potensi di suatu wilayah. Misalnya di gambar ini potensinya dia daerah dataran ya, karena dia dekat sungai, dia daerah dataran, dia potensinya adalah daerah subur sehingga digunakan untuk pertanian. Nah, ini konsep nilai kegunaan. Jadi satu daerah kemudian dijelaskan potensinya apa gitu ya. Sementara diferensiasi area itu menjelaskan dua wilayah yang memiliki potensi yang berbeda. Nah, kalau tadi contohnya daerah dataran, dia daerah subur, kemudian dia potensinya subur ya, sehingga dipakai untuk pertanian. Kemudian wilayah yang pegunungan seperti ini ya, dia potensinya subur juga dan hawanya sejuk sehingga dipakai untuk perkebunan. Nah, dua wilayah ini berbeda ya. Yang satu datar, yang satu pegunungan. Potensinya juga berbeda. Yang satu bisa dipakai untuk sawah, yang satunya dipakai untuk
pegunungan. Nah, ini adalah konsep diferensiasi area. Ya, jelas ya. Kalau yang nilai kegunaan tadi satu wilayah menyebutkan potensi di satu wilayah. Kalau diferensiasi area, dia menyebutkan dua wilayah yang berbeda potensinya. Kemudian kalau keterkaitan keruangan bagaimana? Keterkaitan keruangan itu apabila ada satu fenomena ya yang dia mempengaruhi wilayah yang lain. Satu fenomena di satu tempat dan dia mempengaruhi wilayah di tempat lain. Itu namanya keterkaitan keruangan. Contoh, misalnya di sini ada kebakaran hutan ya, ini di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, kebakaran hutan ini karena saking besarnya, maka asapnya ini bisa kemana-mana gitu ya. Di sini kan ada Singapura, ada Malaysia. Jadi kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan itu menyebabkan kabut asap di wilayah Singapura dan Malaysia. Itu namanya keterkaitan keruangan. Fenomenanya apa? Kebakaran hutan dan menimbulkan asap. Mana ruangan yang terkait? Di sini ada Sumatera, Kalimantan, Malaysia, dan Singapura. Kemudian interaksi interdependensi. Interaksi interdependensi itu biasanya menyebutkan dua ya. Di sini ada desa dan kota. Interaksi atau hubungan timbal balik antara desa dan kota. Seperti itu. Demikian video Ustazah kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.